Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dio Alif Arfiansyah dengan NIM 186100005. Di sini saya akan membuat video presentasi yang akan digunakan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar topologi. Berikut videonya. Di sini saya akan membahas beberapa soal. Soal yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan ruang topologi. Soal yang kedua adalah beri contoh sebuah ruang topologi tutup hingga yang tidak ada di buku referensi utama. Kemudian tentukan himpunan buka, himpunan tutup, dan himpunan buka tutup pada topologi tersebut. Dan soal yang ketiga adalah apa itu basis dari suatu topologi. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud ruang topologi. Di sini saya mengambil definisi dari buku Topology Without Tears yang dikarang oleh Sidney A. Morris. Definisi tersebut mengatakan, misal diberikan X yang bukan merupakan himpunan kosong, koleksi tau yang berisikan himpunan-himpunan bagian dari X dikatakan topologi pada X jika memenuhi 1. X dan himpunan kosong adalah anggota dari tau. Yang kedua, gabungan hingga atau tak hingga himpunan di tau juga merupakan anggota tau. Dan yang ketiga, irisan berhingga dari himpunan-himpunan di tau juga berada di tau, sehingga pasangan X tau disebut ruang topologi. Kemudian lanjut ke contoh. Contoh yang pertama, misalkan X adalah himpunan yang berisi A, B, C, D, dan E, dan tau 1 adalah himpunan yang berisi himpunan kosong, singleton A, singleton B, himpunan A, B, himpunan A, C, D, dan E, dan himpunan X sendiri, maka X tau 1 disebut ruang topologi. Kemudian buktinya adalah berdasarkan definisi tadi, pasangan X tau 1 ini akan disebut ruang topologi apabila memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu himpunan X dan himpunan kosong berada di tau 1 dan himpunan tau 1 ini memuat himpunan X dan himpunan kosong. Bukti yang kedua yaitu gabungan dari anggota-anggota di tau 1 merupakan anggota tau 1. Contoh yang pertama yaitu gabungan dari himpunan kosong dengan singleton A akan menghasilkan singleton A yang merupakan anggota dari tau 1. Gabungan dari himpunan kosong dengan singleton B akan membentuk singleton B yang merupakan anggota dari tau 1, dan seterusnya. Semuanya ini gabungan dari semua anggota-anggota di tau 1 berada di tau 1 sehingga memenuhi syarat yang kedua. Kemudian lanjut ke syarat yang ketiga, yaitu irisan dari anggota-anggota di tau 1 merupakan anggota tau 1. Contoh yang pertama yaitu irisan dari himpunan kosong dengan singleton A akan menghasilkan himpunan kosong yang merupakan anggota dari tau 1. Irisan dari himpunan kosong dengan singleton B akan menghasilkan himpunan kosong yang merupakan anggota dari tau 1. Kemudian sampai dan seterusnya hingga semuanya ini memenuhi persyaratan yang ketiga sehingga tau 1 disebut ruang topologi. Lanjut ke contoh yang kedua. Misalkan X adalah himpunan yang berisikan A, B, C, D, dan E, dan tau 2 adalah himpunan yang berisikan himpunan kosong, himpunan A, B, himpunan B, C, himpunan A, B, D, dan himpunan X, maka X tau 2 bukan ruang topologi. Untuk memenuhi syarat sebagai ruang topologi harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu
X dan himpunan kosong merupakan anggota dari tau 2 dan tau 2 memenuhi syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua yaitu gabungan dari anggota-anggota di tau 2 merupakan anggota tau 2. Akan tetapi di sini terdapat himpunan A, B, dan himpunan B, C yang apabila digabung akan membentuk himpunan A, B, dan C, yang mana himpunan tersebut tidak terdapat di tau 2, sehingga tau 2 tidak memenuhi syarat yang kedua. Apabila tidak memenuhi salah satu syarat, maka bisa langsung dianggap sebagai bukan ruang topologi. Namun bisa juga dilanjut ke syarat yang ketiga. Di sini terdapat himpunan A, B, dan himpunan B, C yang apabila diiris akan membentuk singleton B, yang mana singleton B bukan merupakan anggota dari tau 2, sehingga tidak memenuhi syarat yang ketiga, sehingga terbukti bahwa tau 2 bukanlah ruang topologi. Lanjut ke soal yang kedua. Beri contoh sebuah ruang topologi tutup hingga yang tidak ada di buku referensi utama. Kemudian tentukan himpunan buka, himpunan tutup, dan himpunan buka tutup pada topologi tersebut. Di sini saya mengambil definisi dari buku Topologi Without Tears yang dikarang oleh Sidney Amoris. Definisi tersebut mengatakan topologi di X disebut topologi tutup hingga jika subhimpunan tertutup dari X adalah X dan semua subhimpunan terbatas di X, sehingga himpunan terbuka, himpunan kosong, dan semua subhimpunan di X mempunyai komplement terbatas. Misalkan X adalah himpunan A, B, C, dan D, maka X akan mempunyai 2/4 himpunan bagian, yaitu 16 himpunan bagian, sehingga akan diperoleh tau yang berisikan himpunan kosong, singleton A, singleton B, singleton C, singleton D, himpunan A, B, himpunan A, C, himpunan A, D, himpunan B, C, himpunan B, D, himpunan C, D, himpunan A, B, C, himpunan A, B, D, himpunan A, C, D, himpunan B, C, D, dan himpunan X sendiri, yang akan disebut sebagai topologi tutup hingga karena telah memenuhi definisi, yaitu subhimpunan tertutup dari X adalah X dan semua subhimpunan terbatas di X. Dan di sini tau berisikan himpunan X dan semua subhimpunan terbatas di X, sehingga bisa dikatakan tau sebagai topologi tutup hingga. Kemudian selanjutnya yaitu himpunan buka dan himpunan tutup dari topologi tutup hingga tadi. Yang pertama, definisi dari himpunan buka. Definisi dari himpunan buka yaitu untuk sebarang ruang topologi X tau, anggota-anggota dari tau dikatakan sebagai himpunan buka. Di sini tadi kita telah memperoleh tau, yaitu himpunan yang berisikan himpunan kosong, singleton A, singleton B, dan seterusnya hingga himpunan X, sehingga kita bisa menuliskan lagi himpunan buka sebagai tau tadi. Kemudian selanjutnya yaitu definisi dari himpunan tutup. Definisi dari himpunan tutup adalah misalkan X tau merupakan ruang topologi, suatu himpunan bagian S dari X dikatakan himpunan tertutup jika komplemennya merupakan himpunan buka pada X tau. Di sini kita telah memperoleh himpunan buka tadi dari tau, sehingga kita tinggal mencari komplement-komplement dari himpunan buka tadi untuk menjadi himpunan tutup. Sini himpunan buka tadi yaitu himpunan kosong, sehingga komplementnya adalah X. Kemudian singleton A, komplementnya adalah himpunan B, C, D, dan seterusnya hingga himpunan X, komplementnya adalah himpunan kosong. Kemudian selanjutnya yaitu himpunan buka tutup dari topologi tutup hingga tadi.
Pertama yaitu definisi dari himpunan buka tutup. Definisinya adalah himpunan bagian S dari ruang topologi X tau dikatakan buka tutup jika terbuka dan tertutup pada ruang topologi X tau. Jadi kita tadi telah mempunyai himpunan buka dan himpunan tutup, sehingga kita hanya perlu untuk mencari mana yang termasuk dari kedua himpunan tadi, sehingga kita akan peroleh himpunan buka tutup yaitu himpunan kosong singleton A, singleton B, singleton C, singleton D, himpunan A B, himpunan A C, himpunan A D, himpunan B C, himpunan B D, himpunan C D, himpunan A B C, himpunan A B D, himpunan A C D, himpunan B C D, dan himpunan X yang merupakan anggota dari himpunan buka dan juga anggota dari himpunan tutup. Kemudian soal yang ketiga yaitu apa itu basis dari suatu topologi. Di sini saya mengemukakan definisi yang saya ambil dari buku Topology Without Tears yang dikarang oleh Sidney A. Morris. Definisi tersebut mengatakan diberikan ruang topologi X tau suatu koleksi beta dari himpunan-himpunan terbuka pada X dikatakan basis pada topologi tau jika setiap himpunan terbuka adalah gabungan dari elemen-elemen pada beta. Kemudian pada buku yang sama juga terdapat proposisi. Proposisi tersebut mengatakan misalkan X merupakan himpunan tak kosong dan beta merupakan koleksi semua subset dari X, maka beta merupakan basis untuk suatu topologi di X jika dan hanya jika beta memenuhi sifat yang pertama, X adalah gabungan dari B yang mana B merupakan anggota dari beta. Yang kedua yaitu untuk setiap B1, B2 anggota B, himpunan irisan B1, B2 merupakan suatu gabungan dari anggota-anggota di beta. Kemudian kita lanjut ke contoh. Misalkan beta merupakan koleksi dari semua persegi terbuka, yaitu himpunan daerah X, Y, yang mana daerah X, Y tersebut anggota dari R2 dengan X di antara A dan B dan Y di antara C dan D, yang setiap sisinya sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, maka beta merupakan basis untuk suatu topologi di bidang tersebut. Kemudian buktinya yaitu berdasarkan proposisi tadi, suatu himpunan X dikatakan basis apabila X adalah gabungan dari B yang mana B merupakan anggota dari beta. Karena di sini menggunakan R2, maka akan kita buktikan bahwa R2 merupakan gabungan-gabungan dari beta yang merupakan koleksi dari semua persegi terbuka tadi. Pertama kita berikan bidang R2, kemudian kita berikan salah satu persegi terbuka, kemudian kita tambahkan lagi persegi terbuka, beberapa persegi terbuka, sehingga nantinya gabungan-gabungan dari semua persegi terbuka akan membentuk bidang dua dimensi atau yang biasa disebut sebagai R2, sehingga proposisi yang pertama telah terpenuhi, yaitu R2 merupakan gabungan dari koleksi semua persegi terbuka. Kemudian kita lanjut ke proposisi poin kedua, yaitu irisan dari dua anggota beta merupakan suatu gabungan dari anggota-anggota di beta. Pertama kita berikan bidang R2, kemudian kita berikan salah satu persegi terbuka anggota beta, kemudian kita berikan lagi persegi terbuka anggota beta, sehingga kita akan mengetahui bahwa irisan dari dua persegi tersebut akan membentuk
suatu bentuk bidang dua dimensi yang bisa diperoleh dari gabungan-gabungan dari anggota beta, sehingga beta yang merupakan koleksi dari semua persegi terbuka dapat memenuhi dua syarat dari proposisi, yaitu R2 merupakan gabungan dari anggota di beta dan juga irisan dari anggota beta merupakan anggota dari beta, sehingga dapat disimpulkan beta merupakan basis untuk suatu topologi di bidang R2 atau bidang dua dimensi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.